Di sini rata-rata Katolik ini ya. Iya. Ada yang Kristen? Tidak ada. Katolik semua. Iya. Gak ada yang Kristen juga sama sekali. Dan saya harus tunjukkan ikon ini karena minta maaf, yang agama lain dan yang Kristen mungkin mereka kalau lihat ikon gambar begini mereka salah mengerti. Mereka bilang itu macam berhala. Karena kitab suci bilang jangan membuat patung, jangan membuat gambar. Ternyata tidak, Bapak. Gak mungkin kita berhala. Ini bukan macam berhala, Bapak ya. Jangan ada yang salah mengerti. Tapi ini apa? Di zaman kerajaan Romawi, zaman kerajaan Arab, kami disuruh diam. Disuruh diam. Orang tua, mana orang tuamu? Ya, mereka bilang jangan menggajar orang, anak. Jangan menggajar anak. Kalau kita dengar kalian menggajar dia buat Yesus, lidah dibotong. Memang orang Mesir ini supaya nggak berani, nggak bisa tahan diri, nggak bisa diam. Jadi mereka apa? Mereka tetap menggajar terus sampai ditangkap oleh orang Arab, orang itu, dan lidah orang sini dibotong. Minta maaf, sobat Hatrami. Lidah pendek. Jari tangan besar, jari kaki besar, badan besar. Tapi lidah orang sini rata-rata semuanya apa? Kecil. Karena zaman dulu dipotong. Bagaimana anak bisa belajar? Kasihan. Apakah dia ikut orang lain? Tidak. Kalau lidah dipotong, tangan gak bisa diam. Tangan punya talenta lukis gambar, dan gambar itu bisa simpan cerita 1, 2, 3, 4 cerita, simpan iman juga. Itu yang namanya ikon. Jadi ini ikon. Menurut Anda, ini ikon apa? Langsung, Yesus salib, langsung tanpa cerita apapun. Anak kecil lihat, dia bilang apa? Yesus salib. Zaman dulu saya nggak pernah berbicara. Saya diam. Tapi bikin satu lukisan. Bikin satu orang di atas salib dan saya sebut namanya Yesus Kristus, Yesus Kristus. Bas, lalu ini apa? Dibuka, darah keluar, air keluar, terbenam. Ini cerita enggak? Ini simpan banyak cerita, tapi saya enggak pernah berbicara kan? Hanya lukis. Lalu apa? Di samping salib ada Bunda Maria nangis. Ini namanya bahasa Arab ini Maryam, ibunya Yesus. Ini Maria Magdalena, ini Yohanes. Jadi ini 3 orang jadi saksi ya. Tambah berbicara, simpan cerita dan cerita gak pernah hilang. Anak-anak bisa mengerti. Bukan hanya itu, tapi coba lihat di bawah salib Yesus ada apa? Konggurak. Ada yang tahu konggurak bahasa kita apa? Golgota. Berarti Yesus disalibkan di mana? Golgota. Lalu apa? Di bawah salib Yesus ada apa? Konggurak. Memang benar. Bukit tempat di mana Yesus disalibkan ada konggurak. Konggurak siapa? Adam, manusia pertama. Tradisi Koptik. Darah Yesus turun jatuh sampai Adam, dan Yesus menjadi juru selamat buat segala manusia. Dari Adam selama-lamanya. Mengerti tidak? Jadi memang benar-benar Bukit Golgota namanya Golgota karena ada konggurak Adam di tempat di mana bas Yesus kan, dan salib Yesus menjadi sepertinya jembatan bawah Adam manusia pertama ke surga. Ini sepertinya perahu atau kunci surga, kunci Firdaus buat Adam dan segala nabi di buku Perjanjian Lama. Oleh karena itu ikon bagi orang Koptik itu sangat penting. Di rumah kita harus ada ikon. Di rumah, di manapun harus ada ikon. Dan jangan ada yang dibilang itu macam berhala. Kita bukan berhala. Kita anak Tuhan, percaya Yesus Juru Selamat. Tapi ada ikon karena ada simbol, ada cerita. Jadi ini seperti apa? Cerita Alkitab suci digambarkan aja.